Ayo konkret sekarang kita lakukan perubahan. Apa yang lu mau rubah apa? Putusin pacar sekarang, pahalanya gede banget, berlipat-lipat mutusin pacar di bulan Ramadan. Allahu Akbar, luar biasa. Mau apa? Yang konkret lagi. Saya mau belajar Quran. Sekarang berarti belajar Quran. Mau apa lagi? Saya mau ngatamin. Sekarang berarti ya. Mau apa lagi? Saya nggak mau terlalu banyak games di handphone saya. Do it sekarang. Dan jadi pertaubatan yang sesungguhnya. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang yang beriman bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, seserius-seriusnya tobat. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan beraneka ragam kenikmatan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, yang nikmat ini tidak bisa digantikan dengan kenikmatan apapun. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar selain nikmat iman dan juga nikmat Islam. Seandainya pun kita diberikan kekayaan seisi langit dan bumi tapi tak memiliki iman dan Islam, maka menjadi sia-sialah semua itu. Seandainya kita menjadi seseorang yang paling kaya, paling ganteng, paling cantik di dunia pun tapi tak memiliki nikmat iman dan Islam, pasti kita tidak akan merasakan kenikmatan yang sangat besar. Bentar. Nah udah ya, suaranya udah oke ya. Sekali lagi, nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang paling besar yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Kita memiliki kesehatan, kita memiliki kekayaan, tapi tak memiliki iman dan Islam, maka sia-sia gitu ya. Segala kenikmatan yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah wa syukurillah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari teman-teman Muslim Community dan juga teman-teman yang sudah tersinergi dengan Wakaf Salman. Alhamdulillah kali ini kajian bersama Wakaf Salman dan juga di malam hari ini, di malam yang luar biasa, hari-hari akhir menjelang kemudian tutup bulan Ramadan ini, kita masih bisa diberikan hidayah buat kemudian join di live Instagram, baik yang di Muslim Community atau di IG Papap, atau juga yang ada di room Zoom ini. Mudah-mudahan ini semua atas dasar kemudian kita niat mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Senang banget bisa ketemu Renfil, Lutfi dan juga semua teman-teman yang ada di Zoom. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ini insyaallah temanya adalah tentang tinggalkan dunia, meninggalkan dunia. Tinggalkan dunia sebelum meninggal dunia, gitu ya Renfil ya. Tinggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Itu kan? Leres. Tinggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Tinggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Ini ada yang ingin saya sampaikan sebelumnya dari hadis Rasulullah Muhammad SAW yang ini luar biasa ya. Ketika itu Rasulullah SAW kemudian menyampaikan mengenai istilah zuhud. Jadi meninggalkan dunia itu bukan berarti kemudian kita bersikap terserah atau I don't care gitu ya, nggak bodoh amat lah pokoknya, nggak mau ngurusin dunia, pokoknya mau totalitas dalam ibadah segala macam gitu. Rasulullah SAW itu menyebutkan tentang zuhud. Jadi kata Rasulullah SAW dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, ia berkata ada seseorang yang mendatangi Nabi SAW lantas berkata, ya Rasulullah, tunjukkanlah padaku suatu amalan yang apabila aku melakukannya maka Allah akan mencintaiku dan juga manusia pun seluruhnya akan mencintaiku. Jadi sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, kasih tahu dong amalan apa yang bisa membuat Allah mencintaiku, bahkan manusia juga mencintaiku. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW bersabda, zuhudlah pada dunia, Allah akan mencintaimu. Lihat kata kuncinya, zuhudlah pada dunia, maka Allah akan mencintaimu. Zuhudlah pada apa yang ada di sisi manusia, manusia pun akan mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi nasihatnya di sini yang pertama adalah zuhud pada dunia. Ini menumbuhkan kecintaan kepada Allah.
Jadi zuhud kepada dunia akan menumbuhkan kecintaan kepada Allah, dan zuhud pada apa yang ada di sisi manusia ini akan mendatangkan kecintaan manusia. Nih luar biasa nih teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ada di live IG maupun ada di Zoom. Ini bisa lihat di Quran surat Al-Ghafir itu ayat 38 dan 39. Ya, kita sama-sama buka surat 38 dan juga 39 dari surat Al-Ghafir. Jadi insyaallah nih jadi malam manfaat buat kita. Oke. Sudah teman-teman? Handphonenya boleh. Yang belum download bisa di download terlebih dahulu. Yang di handphonenya nggak ada Qurannya, jual handphonenya ya. Tidak bermakna soalnya. Tidak bermanfaat itu handphonenya. Cuman dipakai PUBG, Call of Duty ya. Quran surat Ghafir surat ke-40 ayat ke-38 39. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala allazi amana ya qaumi ittabi'un ahdikum sabilar rasyad. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang beriman itu berkata, wa qala allazina amana, dan orang-orang yang beriman itu berkata, ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Wahai kaumku, ikutilah aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Lihat 39-nya. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang sementara, dan sesungguhnya kehidupan yang ada di akhirat itulah negeri yang kekal. Luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang ada di dunia ini hanyalah kehidupan kesenangan yang sementara, sedangkan kehidupan yang ada di akhirat itu ada kehidupan yang sangat kekal. Oke, gini deh, ini kita bahasa langit dulu, kita akan bahas dulu. Nanti kita insya Allah kita berusaha untuk sederhanakan. Sekarang teman-teman buka Sekarang buka Quran surat Al-An'am ayat 32. Surat ke-6 ayat ke-32. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Malaysia, alhamdulillah. Jadi ini rada hareeng sebenarnya Renville ya, jadi mohon doa. Siap. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa laibu walau. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat, walad darul akhirah khairul lilladzina yattaqun. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun? Kok nggak paham sih? Kok nggak ngerti sih? Gitu, Terna. Gitu kata Allah. Muhammad siapa nih? Muhammad Syahrul Leria. Kata Allah begitu. Kita semua nih, saya, Renville, semuanya diingetin sama Allah Subhanahu wa taala. Afala taqilun? Kok kamu nggak ngerti sih gitu? Dengan apa yang sudah dikasih contoh sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa Ahadi dan semua teman-teman yang ada di Instagram, dari semua contoh dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an sampai dengan hari ini kita diperlihatkan profil-profil manusia yang sengsaranya luar biasa ketika dia meninggalkan dan memperjuangkan kenikmatan yang ada di akhirat. Oke, teman-teman, berapa lama sih kehidupan manusia paling lama di dunia ini? 60 tahun, 70 tahun, ada dapat bonus 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun dan seterusnya. Rasa-rasanya kalau hari ini kayaknya nggak ada yang sampai 300 tahun, 400 tahun ataupun seterusnya.
kenikmatan hidup yang ada di dunia ini, kata Rasulullah SAW, bahagianya manusia itu ada dua. Yang disebut manusia yang bahagia itu adalah yang dikasih usia yang panjang, umur yang panjang, dan diberikan juga kenikmatan al-inabah, kenikmatan tobat. Jadi kalau usia panjang tapi nggak tobat-tobat, ini luar biasa, teman-teman, luar biasa. Berapa lama sih kita hidup di dunia, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Itu cuma sebentar aja, cuma numpang lewat, selesai, udah beres. Bukankah Rasulullah SAW pernah menyampaikan tentang bagaimana perbandingan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat? Jadi teman-teman pasti udah paham banget ini tentang ketika jari ini dicelupkan ke tengah lautan, lalu kemudian ketika diangkat, Rasulullah SAW, coba lihat berapa yang tersisa, cuma setetes saja. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyebutkan setetes yang ada di jarimu itu kenikmatan dunia, yang tersisa di lautan yang luas itu, itulah kenikmatan akhirat. Bayangin, kenikmatan yang ada di dunia itu cuma satu tetes saja dibandingkan luasnya air lautan yang luar biasa. Sehingga ketika kemudian kita memperjuangkan apa yang ada di dunia, memperjuangkan apa yang ada di dunia dan melupakan apa yang ada di akhirat, subhanallah, ruginya luar biasa. Lihat teman-teman, masih di Quran surat Al-An'am. Jadi kita naik sedikit nih. Kita naik sedikit di Quran surat Al-An'am, tapi naik nih di ayat 27. Dari turun atau naik? Kalau di handphone berarti naik ya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Subhanallah, masya Allah, ini ngerinya luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Dan seandainya engkau Muhammad, dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, alan nar, dilihatin neraka, faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina. Seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Wa nakuna minal mu'minin, dan pasti kami akan berusaha untuk menjadi orang-orang yang beriman. Lihat teman-teman, ketika seseorang kemudian meninggal, dihisap, kemudian dibangkitkan, ketika dibangkitkan dan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kemudian dihadapkan kepada neraka karena mereka nggak iman kepada Allah ketika di dunia. Lihat pengakuan mereka. Faqalu ya laitana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina, mohon maaf. Seandainya nih Allah, saya dikembalikan lagi ke kehidupan dunia, saya pasti akan beribadah kepadamu ya Allah, saya akan mengikuti perintahmu ya Allah. Kalau begini balasannya, teman-teman, kita kan belum sampai meninggal. Iya enggak? Ini masih hidup semua, saya yakin nih. Yang di Instagram dan juga yang di Zoom ini kelihatan muka-mukanya masih hidup, insya Allah. Insya Allah. Meskipun nggak ada yang kelihatannya wajahnya, tapi saya yakin semuanya masih hidup. Saya yang udah meninggal mungkin tidak bisa ikut kajian ini, gitu ya. Teman-teman lihat, luar biasa, lihat. Kita tadaburi nih malam ini ayat ini nih. Ini itikaf kita yang bermakna luar biasa. Even kita ada di rumah, cuman di rumah aja. Kita cuman kajian di rumah, tapi ini bukan cuman kajian di rumah. Kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala tetap turun, teman-teman. Asli teman-teman. Yang lebih ngademinnya apa? Kajian kita pada malam hari ini nggak ada gangguan canceling, teman-teman. Santai, walls, santai. Nggak ada yang mengganggu kita. Santai. Oh teman-teman. Nih lihat kata Allah Subhanahu, kata orang yang dihadapkan ke siksa neraka. Jadi kita udah diajak futuristik sama Allah, buat berpikir futuristik apa yang akan terjadi di kedepannya. Kita belum ngalamin arenvil, kematian, kita belum ngalamin siksa kubur, kita belum, nauzubillah min dzalik, kita belum ngalamin hisab, kita belum ngalamin melihat neraka, baru banyak diceritain. Ini Allah Subhanahu Wa Taala bilang, teman-teman, al-haqqu mir rabbik, standar ukuran benar itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang udah bilang, benar itu pasti. Yakinin itu aja. Bukankah rukun iman yang 6? Rukun iman yang 6 ini masih ingat nggak teman-teman? Rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada kitab-kitab, iman kepada apalagi ya Renvil? Quran, kitab kan, iman kepada
hari akhir, iman kepada qada dan qadar, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang paling utama dan yang paling penting, luar biasa. Maka sebelum kita melangkah belajar kepada hal yang lain, memang betul fa'lam annahu la ilaha illallah, ilmui benar-benar la ilaha illallah untuk kita sama-sama nih, supaya ketika apa yang Allah sampaikan kita benar-benar yakin. Ya, benar nggak? Kita benar-benar yakin. Rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Berarti apapun yang datangnya dari Allah, yakini aja teman-teman. Yakini benar-benar. Kalau Allah yang ngomong, kalau Handi Boni yang ngomong nih, saya bilang misalkan Arenville, tuh di sono ada dangdutan, belum tentu benar. Handi Boni makhluk manusia yang bisa jadi berbohong, berdusta. Tapi Allah Subhanahu wa taala kalau udah ngomong bener ini Arenville, pasti ada yang kayak begini. Saya ulangi lagi, Quran surat Al-An'am ayat 27 teman-teman. Quran surat Al-An'am ayat 27. Walau taro id wuqifu 'alan nar, ketika orang-orang itu dihadapkan kepada neraka. Faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nukuna minal mu'minin. Itu Masya Allah. Ini dalam teman-teman. Screenshot kalau bisa sama teman-teman nih. Hafalin kita bareng-bareng ini. Apa? Seandainya kami dikembalikan ke dunia. Artinya apa? Menyesal atau senang? Menyesal. Mereka bilang, ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayatin rabbina. Ya Allah, seandainya saya dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat-Mu. Bayangin, bukan cuma itu aja. Dia bilang wa nakuna minal mu'minin, dan kami pasti akan termasuk orang yang beriman. Tolong teman-teman, ini serius nih, kita nggak akan bahas jomblo nih, bodoh amat. Lu mau jomblo udah nikah, bodoh amat. Mau nggak nikah terserah deh. Tapi ini tolong fokus di sini nih. Ih, ngeri banget nih teman-teman. Orang ini bakal bilang, ini siapa sih orang yang ngomong ini? Orang yang ngomong ini bukan yang jomblo, bukan yang udah nikah, tapi orang fasik, orang munafik, orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah. Dia bilang apa? Ya Allah, kalau saya dikembaliin lagi ke dunia, ya Allah, seandainya saya kembali lagi ke dunia, saya akan senantiasa mengimani ayat-ayat-Mu ya Allah. Saya bakal yakin sama ayat-ayat-Mu ya Allah. Saya bahkan akan menjadi bagian dari orang-orang yang iman. Wahai netizen dan wahai orang-orang yang suka membenci para habaib, yang sering ngolok-ngolok Nabi, yang sering mengolok-ngolok agama Islam, yang sering menghina syariat Islam, ini contoh, tolong taubat teman-teman. Dan teman-teman yang udah hijrah, yang mempermainkan hijrahnya, ini serius sekarang. Jangan setengah-setengah, jangan menjadi manusia setengah hijrah. Terus total. Kita bareng-bareng latihan, belajar bareng-bareng juga, sama gitu. Sama Kang Boni juga berusaha apa yang diperbaiki. Ada yang rusaknya di sini, ada yang rusaknya di sini. Sama. Nobody's perfect, brother. Kadang lisan saya juga menyakiti, kadang sikap saya juga bikin orang gak enak, kadang WhatsApp teman-teman gak dibales. Arenville tuh orang yang paling sabar untuk menanti balasan WhatsApp saya. Ya Alhamdulillah. Jadi Masya Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang menyesal. Begini bacaannya. Quran surat Al-An'am ayat 27. Oke teman-teman, ingat. Lihat teman-teman, lihat ayat 28-nya. Masya Allah ini. Subhanallah. Ayat 28-nya. Nanti ada di ayat yang lainnya, Arenville, di ayat yang lainnya itu Allah bilang, ya wailata laitani. Ya Allah, saya nyesel banget temenan sama si fulan ya Allah. Sampai ada yang segitunya. Ya wailata laitani. Ya Allah, saya nyesel banget temenan sama si fulan yang dia justru ngajak saya kepada kemaksiatan. Yang dia justru ngajak saya kepada kehinaan. Yang dia ngajak justru untuk mengingkari ayat-ayat-Mu ya Allah. Saya malah fallback yang begituan, saya malah follow yang begituan. Astagfirullah. Teman saya ngajak di malam itikaf yang harusnya saya baca Quran, teman-teman saya malah ngajak kemudian main PUBG misalkan, main apa misalkan, bahkan malah bobogohan, beleguk ya teh Gusti. Astagfirullah. Aduh Gusti bener. Ini kesempatan, lihat teman-teman. Yang di sini ayat 28-nya. Masya Allah, luar biasa. Lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala ayat 28-nya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanu anhu wa innahum lakadzibun. Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dari dulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta. Sampai di sini kita terfahami. Lanjutan dari ayat yang 27, orang-orang yang menyesal tadi bilang, ya Allah, kembaliin lagi saya ke dunia ya Allah. Kalau saya kembali lagi ke dunia, ingat, orang yang menyesal ini yang ketika di hadapannya itu neraka, diperlihatkan bahwa siksa itu nyata. Teman-teman, berbuat yang jelek dibalas jelek, berbuat yang baik bakal dibalas baik. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Nanam jagong keluar jagong, nanam rumput keluar rumput, ya. Nanam buah mangga keluar buah mangga. Gitu. Nggak mungkin nanam duren keluar buah mangga. Nanam baik keluar baik, nanam buruk keluar buruk, dan semua akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat ketika dia melakukan keburukan-keburukan di dunia, lalu kemudian dia selesai hisab. Ketika selesai hisab, dia diperlihatkan kepada neraka. Lalu dia bilang, aduh, ngeri banget ini. Kalau begini balasannya ya Allah. Maka dia bilang, ya Allah, kembaliin lagi saya ke dunia ya Allah. Pasti kalau saya ke dunia, saya akan beriman kepadamu ya Allah. Saya akan mengikuti perintahmu ya Allah. Saya nggak akan lagi ngelanggar ya Allah. Bayangin, saking dia takutnya. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala bilang bahwa mereka seperti itu sebagai seorang pendusta. Padahal udah nyata keburukannya. Mau berapa kali kajian bahwa pacaran itu haram. Perlu berapa kajian lagi teman-teman? Mau berapa kajian lagi bahwa kemudian dikatakan ikuti Rasulullah SAW? Perlu berapa kajian lagi untuk tidak membenci sama manusia? Perlu berapa kajian lagi untuk menghormati orang tua? Kenapa nggak rubah? Ini Ramadan udah yang malam keberapa nih? Malam keberapa nih? Teman-teman? 27. Yes. Perlu Ramadan yang keberapa lagi ya? Kita perlu Ramadan yang kayak gimana lagi? Buat kemudian merubah diri kita. Minimal membuat kita lebih cerdas dalam bertindak, bersifat, berpikir, memposting, dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Do you need more Ramadan? Karena belum tentu kita ketemu sama yang Ramadan tahun depan. Tinggalkan dunia sebelum kita meninggal dunia. Boleh siang aktivitas sampai ke malam rep semua aktivitas. Yuk balik lagi. Kalau nggak dakwah, ayo ganti dengan baca Quran, banyak sholat, banyak zikir. Tapi kalau dakwah, ya alhamdulillah lakukan. Di malam yang ke-27 ini, give the best lah gitu. Give the best, all out gitu. Ini last minute, teman-teman, kita belum tentu ketemu sama Ramadan tahun depan. Demi Allah belum tentu. Tinggalkan dunia sebelum kita meninggal dunia. Yang punya handphone, yang handphonenya kece habis, ayo. Kalau bisa, ada yang bisa kita jual buat disedekahin, lakuin sekarang. Kelipatannya luar biasa ada ini, demi Allah. Gak bohong, ini soalnya jaminan dari Allah dan Rasulnya. Ngapain bohong? Mau disimpan kita, mau dibagus-bagusin kayak gimana harta kita, segitunya. Yang bikin mulia ini kata Allah Subhanahu Wa Taala tadi orang-orang yang takwa. Balik lagi, perlu berapa kali kajian lagi, perlu berapa kali Ramadan lagi, perlu siapa lagi yang tausiah tentang perbaikan amal. Ayo konkret sekarang kita lakukan perubahan. Apa yang lu mau rubah apa? Putusin pacar sekarang, pahalanya gede banget. Berlipat-lipat mutusin pacar di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Luar biasa. Mau apa? Yang konkret lagi. Saya mau belajar Quran. Sekarang berarti belajar Quran. Mau apa lagi? Saya mau ngatamin. Sekarang berarti ya. Mau apa lagi? Saya nggak mau terlalu banyak games di handphone saya. Do it sekarang. Dan jadi pertaubatan yang sesungguhnya. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang yang beriman bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya, seserius-seriusnya tobat. Yang belum dihijab, yang belum perfect hijabnya, sekarang bener deh taubatnya sekarang.
Laki-laki nggak usah dihijab, jijik liatnya. Ya. Ikhwan, akhwat yang harus dihijab. Akhwat hijab yang bener. Kapan nih Ustaz? Mulainya Ustaz? Sekarang, nggak usah nanya lagi. Tapi Ustaz, aku takut tembem. Ustaz takut, aku takut jelek. Bodoh amat gitu. Mau dilihat orang tembem, mau dilihat orang gendut, mau dilihat orang lepet, mau disebut apa, bodoh amat. Yang penting Allah suka. Do what Allah love and always love what Allah said. Ingat, lakukan apa yang Allah cintai dan cintai apa yang Allah sampaikan. Ya teman-teman, ini lihat, karena kita kalau misalkan bermaksiat, saya apalagi nih, orang yang banyak ilmunya bermaksiat itu lebih parah daripada orang yang bermaksiat tapi tanpa ilmu. Gitu, tanpa ilmu dia nggak tahu kalau ini udah salah gitu, karena nggak ada yang ngasih tahu. Itu lebih baik daripada, lebih mending, mohon maaf bukan lebih baik, lebih mending daripada orang yang ahli ilmu bermaksiat tuh double bos. Ini nih double. Jadi ini belum tentu mulia. Tapi ini mumpung kesempatan saya masih hidup, meskipun masih ada kekurangan dalam amal saya juga, tapi saya juga harus mengingatkan, sama-sama ngajak motivasi buat biar terpicu dan terpacu beramal soleh. Arenville bener. Yang punya istri, habis-habisin sekarang istri kita. Maksudnya bukan dipukulin ya, maksudnya dihabisin tuh bener-bener sayangi, cintai, berikan yang terbaik gitu. Nggak usah nunggu istri nagih baju lebaran, beliin gitu, udah. Make up, kasih, udah. Lingerie, kasih. Tapi buat yang jomblo, ya nikmati aja lah kesendirianmu itu ya. Dan banyak-banyak bermuhasabah. Lihat teman-teman, kalau kita bermaksiat terus sama Allah, kita dibalikin kemudian, kita bermaksiat terus sama Allah, kemudian kita meninggal, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan berdosa, lalu kemudian kita ketika di dunia nyantai-nyantai aja bilang ya, yang penting hidup tuh foya-foya, senang-senang, tua kaya raya, mati masuk surga. Taunya ketika dihadapkan ke neraka dia bilang, ya Allah, ini ngeri ya Allah, saya mau balik lagi ke dunia aja ya Allah, biar saya yakin saya akan beramal dan beriman kepadamu ya Allah. Kata Allah, kalau kamu pun benar dibalikin ke dunia, kamu tetap bakal maksiat kok sama Allah. Bukankah setelah bencana pertama kali kita kemudian bencana kita bilang kita tobat, setelah beberapa kali bencana kemudian kita bilang ya udah lewat sih, udah aja. Berapa kali? Banyak orang yang kemudian kabrakan, dia bilang astagfirullahaladzim. Tapi sesudahnya masih lagi begitu lagi. Turbulensi pesawat, ketika di atas pesawatnya dia astagfirullah, ya Allah, tobat. Tapi begitu landing kemudian dia bilang alhamdulillah, dan maksiat lagi. Ini mau sampai kapan lagi? Terus turbulensi kayak gini, kehidupan yang kayak begini mau sampai kapan? Teman-teman, asli teman-teman. Ustaz, saya diputusin, Ustaz, saya sakit hati. Kalau diputusinnya jadi bikin lebih dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, hidayah mantap. Ustaz, saya gagal dalam pernikahan Ustaz. Kalau gagalnya dalam pernikahan itu justru membuat saya menjadi lebih baik dalam mempersiapkan pernikahan berikutnya, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demi Allah, karena kita punya kesempatan untuk kemudian memperbaiki semuanya. Asli teman-teman, Allah masih give a chance buat kita, kasih kesempatan sama kita. Seperti judul buku saya yang ketiga, judulnya adalah Allah beri aku kesempatan promosi. Tapi ya nggak usah beli buku mah banyak yang harus dibeli ya, nggak harus buku saya aja ya, banyak buku yang harus dibeli, tapi kalau bisa buku saya bagus juga insya Allah ya. Teman-teman, ini luar biasa peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah banyak ayat-ayat di Quran yang ngomongin tentang ini dunia ini cuma kesenangan biasa aja, tinggalin dunia sebelum meninggal dunia, brother. Asli, jangan dipermainkan dunia, jangan diperbudak dunia. Bukankah kata para ulama, orang-orang yang luar biasa itu bilang, ya Allah, jadikanlah dunia dalam genggamanku, dan jangan jadikan dunia di dalam hatiku. Ya Allah, jadikanlah dunia dalam genggamanku, tapi jangan jadikan dunia hidup dalam hatiku. Teman-teman, lihat luar biasa nih. Kalau air ada di bawah perahu itu biasa. Tapi kalau air udah ada di atas perahu, tenggelam perahu itu. Kalau dunia, seorang mukmin hidup di dalam dunia itu memang seharusnya, karena ini ujiannya. Tapi kalau dunia hidup di hati seorang mukmin, karena celakalah kita. Hijrah, taubat kita benar-benar. Ayo perbaiki sok benar-benar, yuk kita serius sekarang benar-benar. Apa yang bisa kita baca.
Apa yang bisa kemudian kita lakukan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Apapun teman-teman, kerja karena Allah, baca buku karena Allah, gitu ya, nyayangin istri karena Allah, nyayangin anak karena Allah, nyayangin teman karena Allah, berbagi karena Allah, posting sesuatu di Instagram karena Allah, beli handphone karena Allah, ngeluarin duit karena Allah, semuanya Allah, 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 Allah. Lillah, fillah, billah. Billah, fillah, billah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian, ini sering saya bahas tapi saya ulang-ulang supaya jadi reminding lagi buat saya juga dan teman-teman juga. Quran surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat ke-28. Oke, kita ulang-ulang lagi. Surat kedua, ayat ke-28. Dan sudah siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu bisa ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi teman-teman yang bilang YOLO, you only live once, itu salah, big mistake gitu. Yang benar adalah kamu hidup 2 kali. Kita dulunya mati, nggak apa-apa, Allah hidupkan kita sampai hari ini kita masih hidup. Nanti Allah matikan kita, dan nanti Allah hidupkan kita kembali. Lihat fasenya, mati, hidup, mati, hidup. Jadi jangan mau hidup tapi mati, dan jangan sampai mati tapi kemudian tidak menikmati kehidupan yang paling akhirnya. Karena hidup yang paling akhirnya ini di sini. Nggak seneng, nggak bahagia di dunia, ora opo-opo, boten nopo-nopo. Yang penting bahagianya di akhirat. Dan bahagia yang paling sejatinya di dunia itu ketika kita menjadi orang yang takwa. Begitu teman-teman. Benar, serius. Teman-teman bahagia dengan kaya sampai kapan? Saya bilang, sampai kapan? Teman-teman punya harta kaya dan merasa bahagia sampai kapan? Allah paksa ambil bisa nggak? Sangat bisa. Kasih bencana hilang, mau ngapain lagi? Bangga dengan apa? Motor yang kita sukain, dimodif segala macam. Sampai kapan bahagianya? Hah? Sampai kapan? Standing jebret kena tilang polisi, kena, nggak bahagia lagi. Bahagia itu takwa teman-teman. Motor dipakai ibadah, handphone dipakai ibadah, punya teman bisa jadi sarana ibadah, punya teman yang nyebelinnya luar biasa jadi sarana sabar kita buat ibadah kepada Allah. Nggak ngaruh sama kita berada. Demi Allah, nikmat bener, asli nggak? Iya nggak sih sebenarnya, gitu nggak? Lihat, kaifa takfuruna billah. Bagaimana kamu bisa ingkar kepada Allah? Ayo, gimana bisa ingkar kepada Allah? Berapa kajian lagi itu aja? Berapa kajian lagi? Kepikir gak? Saya suka bilang kadang Habib Anis, Habib Ali, Ustadz Abdul Somad, Habib Bahar, itu capek gak ya mendakwakan kebenaran? Gak pernah capek. Kitanya yang capek berubah, aneh gitu. Kitanya yang capek buat jadi orang yang baik, aneh. Habib Anis nulis sudah berapa buku teman-teman? Ini buku Habib Anis salah satunya, Miracle of Puasa. Miracle of Puasa. Ini keren banget bukunya. Ya, mudah-mudahan Habib Anis lihat saya mempromosikannya sehingga akan ada transferan masuk. Tapi nggak usah ngarepin itu teman-teman. Buat apa? Ini keren buku, Miracle of Puasa. Coba Habib Anis udah dakwah bikin buku. Coba kita tinggal dengerin, tinggal baca, malesnya luar biasa. Masya Allah. Bahkan ada yang DM, Ustadz pengen buku gratisnya dong Ustadz. Ya Allah, dibaca belum tuntu udah gitu minta gratisan. Nyiksa itu namanya teman-teman. Jadi coba kita pikir lagi, ya Allah, saya punya buku apa lagi? Ini contoh aja ya, contoh teman-teman. Contoh. Bayangin teman-teman, ini lihat seriusnya ulama ngajak kita buat takwa. Ini loh, tebalnya segini ya, mau dimakan pun nggak muat ini ya, serius ya. Ini judulnya kisah-kisah dalam Al-Quran.
kisah-kisah dalam Al-Quran, edisi versi Tadabbur, karya Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan. Tebelnya segini. Bayangin, ini kira-kira cerita tentang siapa? Curhat tentang mantan. Apa ini kira-kira? Ini isinya takwa, bos. Ngajak kita buat takwa. Asli. Wah, ini bonusnya. Ngajak kita buat takwa. Tuh, Insya Allah. Lihat, Insya Allah. Luar biasa. Ini isinya ilmu semua, teman-teman. Kita tinggal baca. Beliau ini udah nyusun dengan referensi yang begitu banyak. Terus kita nggak mau beli, nggak mau baca, nggak mau pelajari. Cita-cita masuk surga, pengen tetanggaan sama Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah, antum ditanya nenek Nabi aja bingung. Siapa neneknya Nabi? Siapa ya, Tat? Kan bingung. Kenapa? Katanya cinta, tapi kok nggak tahu apa-apa. Nah ini, ayo mau sampai kapan lagi teman-teman? Tinggalkan urusan-urusan yang di dunia yang memaksa kita untuk kemudian senantiasa melupakan akhirat, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan COVID-19, pandemi corona ini justru membuat kita senantiasa di rumah untuk bisa meningkatkan ketakwaan. Banyak baca Quran, banyak belajar. Sampai dipaksa kerjaan itu sampai diliburkan sama pemerintah semua. Bayangin, sampai disuruh ibadah di rumah. Ayo do something yang menguntungkan buat kehidupan kita, akhirat kita. Apapun itu. Iqra, read, baca lagi. Ini anak dari tadi ngegas terus ya. Maaf ya. Aduh, jadi nggak enak ini. Lagi semangat soalnya ini. Semangat apa? Buat semangat ngingetin anak juga. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Gimana kamu bisa ingkar sama Allah? Ayo, jangan ingkar sama Allah. Kita udah punya janji sama Allah. Allah subirobbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamati nakunan hadza ghafilin. Quran surat Al-A'raf ayat 172. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, benarkah aku ini Tuhanmu? Benar ya Allah, Engkaulah Tuhan kami ya Allah. Kita sudah menyatakan Allah lah Tuhan kami, bukan Kabogo, bukan pacar kita, bukan klub sepak bola kita. Kenapa harus perang gara-gara klub sepak bola? Kenapa harus kemudian berantem gara-gara rebutan pacar? Kenapa harus berantem cuma karena beda blok aja? Ada blok Manggarai, ada blok ini. Kenapa harus berantem terus dibilang ini biasalah tawuran tahunan? Nggak bisa biasa. Artinya udah nggak hidup takwa di masyarakat kita. Asli teman-teman. Kalau teman-teman kemudian melihat bagaimana rusaknya akhlak di kondisi saat ini, tugas utama kita bukan nyinyirin mereka. Tugas utama kita rubah saya sekarang. Saya berubah sekarang. Nanti saya berubah, saya ajak teman saya berubah. Make a difference, buat perubahan, buat perbedaan sederhana minimal dari diri kita dan lingkungan kita berada. Asli nggak? Asli ini teman-teman. Sampai kemudian kita bisa mikir lagi, oh kerjaan sini bukan segalanya. Kalau saya meninggal, ini tinggal nama. Mohon maaf, Handi Boni misalkan kerja di perusahaan A as a director misalkan, board of director, BOD di satu perusahaan, big company, perusahaan yang besar bahkan multinasional, luar biasa besarnya. Tapi ketika Handi Boni meninggal, udah sehari 2 hari doang sedihnya. Berikutnya apa? Diganti BOD-nya sama yang lain. Renville naik deh jadi BOD. Handi Boninya kemana? Foto doang, udah selesai, dan nggak dikenang lagi. Maka Insya Allah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo semangat untuk bisa terpacu beramal soleh yang terbaik. Ini ada giroh di kita nih, yang pengennya bener nih. Ya Allah, saya pengen baca. Siapa yang sholat? Saya pengen nih. Jangan dilawan. Do it itu. Udah dorongannya udah baik itu. Langsung aja kerjanya. Ya Allah, saya pengen bener ya, saya harusnya berubah. Iya, langsung aja lakuin teman-teman. Bismillah. Karena perubahan itu dimulai dari hal yang sederhana. Apa? Dari mana halnya? Mau atau enggak? Mau atau enggak? Kalau mau, totalitas tanpa batas. Kalau enggak, ya udah, Anda nggak maksa. Kalau teman-teman nggak mau, Ustaz, saya nggak mau baca, Ustaz, saya nggak mau berubah, Ustaz, saya nggak mau sholat, Ustaz, saya nggak mau dihijab. Bodoh amat. Tapi saya berusaha untuk mengingatkan. Dai semua berusaha untuk mengingatkan. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bitaghut wa man yu'min billahi faqad istamtaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Quran surat Al-Baqarah ayat 156.
Kata Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Baqarah ayat 256. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada paksaan dalam menjalani kemudian agama Islam. Silakan do what you love and always love what you do. But Andi Boni will do what Allah love and always love what Allah said. Not just about do what you love and love what you do. Because you become what you love, you become what you see, you become what you hear, and you become what you eat. Kamu menjadi seperti apa yang kamu cintai, kamu menjadi seperti apa yang kamu lihat, kamu menjadi seperti apa yang kamu dengar, kamu menjadi seperti apa yang kamu makan, kamu menjadi seperti apa yang kamu rasakan. Brother, ini tentang dari mana kita mencintai sesuatu. Orang yang udah beres nonton serial film Korea yang ngalahin Itaewon, itu cenderung bersikap posesif terhadap suaminya. Karena takut jadi pelakor, takut pelakor hadir dalam rumah tangga. Do what you love. Bukan hanya tentang itu, teman-teman. Ini tentang you become what you love. Kamu menjadi seperti apa yang kamu cintai. Kalau kita mencintai dunia, jangan harapkan ada kehidupan di akhirat yang mulia dan membahagiakan yang luar biasa. Tapi kalau kita mencintai kehidupan akhirat dan kita iman kepadanya, hari akhir, kita iman kepada hisabnya Allah Subhanahu wa taala, kita iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asoina. Dia coba terus menikmati pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kami dengar dan kami taat. InsyaAllah akan kemudian mendapatkan kebahagiaan. InsyaAllah. Saya jangan panggil Ustadz Boni, panggil Papa. Kita ini brothers in heaven, gitu. Teman dalam memperjuangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala agar masuki surganya Allah. Kalau manggil Ustadz Kandi, nanti ada gap di antara kita, teman-teman. Panggil nih Boni ini siapa? Boni itu sahabat hijrah gua. Boni itu sahabat tobatnya gua. Karena apa? Karena kalau Boni salah, gue ingetin dia juga. Kalau gua salah, dia ngingetin gua juga. Kita saling. Gak ada yang merasa lebih takwa di antara kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang lebih takwa di antara kita? Cuma Allah yang tahu. Kita hanya bisa untuk senantiasa bersikap, berbuat yang terbaik. Jangan sampai kita lupa sama isi. Ada lahiriah, ada batiniah. Sibuk dengan apa yang ada di fisik, tapi tidak berusaha memperbaiki apa yang ada dalam hati dan kebenaran asli dalam diri kita. Allahu a'lam bishawab. Kita buka sesi pertanyaan. InsyaAllah menjadi satu sarana buat kita berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, baik di Zoom maupun di Instagram. Bangga Arenville. Amin, amin ya Allah. Amin ya Allah. Lagi tolak angin. Oh, tolak bala katanya. Kopi. Ya, insyaallah. Masya Allah. Rindu aku tuh selalu selangkah di hadapanmu. Ana udah gak kuat ngopi, bos. Lambung Ana udah rusak parah nih. Masya Allah. Teh manis aja Ana sekarang. Teh pahit. Iya, biasanya Teh Erna suka ngirim apa gitu, teh apa. Ini sekarang udah lama nggak ngirim. Apa karena pindah rumah, kagak tahu alamat rumah Ana ya? Masya Allah. Siap. Ayo. Bagaimana caranya supaya bagaimana caranya supaya Allah cinta sama kita? Ini kita jawab dulu pakai Quran. Bagaimana caranya supaya kita cinta sama Allah? Kita jawab dulu sama pakai Quran. Bagaimana caranya Allah cinta sama kita? Gitu kan?
Ini lihat teman-teman, lihat keren banget ini ayatnya. Saya. Lihat Quran surat Ali Imran ayat 31 teman-teman. Lihat surat Ali Imran ayat 31. Ini udah sering kita bahas sebenarnya, tapi ini salah satu poinnya. Dan bagaimana caranya supaya Allah mencintai kita gitu ya. Bagaimana caranya supaya Allah mencintai kita. Surat Ali Imran ayat 31. Ayo buka. Yang di Instagram buka. Yang nggak punya mushaf bilang. Aku nanti kasih satu mushaf. Ya, atau ya. Aku nanti kasih satu mushaf dari Cordoba. Yang nggak punya bilang, nanti anak kirim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, Nabi Muhammad SAW itu disuruh berbicara dengan para sahabat kaumnya pada saat itu. Katakanlah Muhammad, Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah. Jadi ini yang ngobrol Nabi Muhammad SAW. Jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Jadi kalau pengen benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, kalau pengen serius benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, indikatornya sederhana. Fattabi'uni, ikuti aku. Siapa aku di sini? Salah. Rasulullah Muhammad SAW. Fattabi'uni, ikuti aku, Rasulullah Muhammad SAW. Ikuti aku, bagaimana cara hidupku, bagaimana cara aku memperlakukan dunia ini, bagaimana cara aku menjalani dunia ini, bagaimana aku bersikap kepada manusia, bagaimana aku bersikap kepada kaum kafir, bagaimana cara aku bersikap kepada sesama muslim, bagaimana aku bersikap kepada istri, bagaimana aku bersikap kepada binatang, bagaimana aku bersikap dengan seluruhnya. Fattabi'uni. Maka di ayat yang lain nanti Allah bilang, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang bagaimana baiknya kita mengikuti sebaik-baiknya contoh yang ada di dunia ini. Mohon maaf, kalau kita beli handphone, itu kita baca manual booknya atau belajar nanya sama orang. Coba yang ada di Instagram, yang ada di Zoom, kalau kita beli handphone ada manual booknya kan. Nah pertanyaannya, teman-teman suka baca manual booknya atau nanya ke orang? Nanya ke orang. Maka Allah tahu banget, ngerti banget sikap kita. 124.000 kurang lebih Nabi diutus. Itu cuman buat ngejelasin dua. Satu, buat ngajak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, buat memperkenalkan hati-hati dengan kehidupan dunia, jangan sampai terlena oleh kehidupan dunia, karena nanti ada kemudian hisab yang luar biasa. Bayangin, dan selalu ada contohnya. Dan kita umat akhir zaman ini ada contohnya. Siapa contohnya? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dialah sebaik-baiknya teladan, suri tauladan yang terbaik bagi manusia, Rasulullah Muhammad SAW. Maka kemudian udah ada suri tauladannya. Manual booknya kagak pernah dipakai, jarang dibaca. Ini contohnya juga nggak mau dipelajari, nggak mau dilihat bagaimana cara melakukan hidup. Kemudian dia bilang, kenapa Allah nggak adil sama hidup saya? Saya selalu merasakan kesedihan. Ya lu kan nggak baca ini, the guidance-nya, the book of guidance-nya, Al-Quran yang nggak mau dibaca, nggak mau dipelajari. Rasulullah SAW
juga nggak mau diikutin. Padahal kata Allah Subhanahu Wa Taala, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti Rasulullah Muhammad SAW. Lalu apa kata Allah? Ketika kita, efeknya apa? Ketika kita mengikuti Rasulullah SAW, dari bagaimana beliau bangun tidur sampai tidur lagi, dari bagaimana beliau hidup sampai kemudian beliau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang menjadi cita-citanya? Apa yang menjadi kemudian harapannya? Apa yang menjadi orientasinya? Apa yang kemudian menjadi kerisauannya? Lihat, luar biasa. Kerisauan Rasul itu sama kerisauan kita beda. Risaunya kita mungkin karena nggak punya uang. Risaunya kita karena mungkin kurangnya beras. Risaunya kita karena hilang pekerjaan. Risaunya Nabi Muhammad SAW itu ketika umatnya terhinakan. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala kemudian tidak disembah. Itu kerisauan yang luar biasa, teman-teman. Pengen punya kerisauan yang sama dengan Rasulullah SAW. Bukankah di satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan, seandainya manusia bangun kemudian tidak memikirkan perkara umat, maka mereka bukanlah bagian dari umatku. Nggak ada kerisauan sedikit pun tentang kondisi hari ini, teman-teman. Lihat kondisi kerusakan hari ini. Nggak nangis kita lihat yang beginian, nggak marah kita lihat beginian. Harus datengin tobat buat kita. Balik lagi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti Rasulullah SAW, maka efeknya yuhibbukumullah. Wih, jawab insyaallah. Efeknya, maka kemudian niscaya Allah mencintaimu. Kalau pengen dicintai Allah, ikuti Rasulullah Muhammad SAW. Karena ini dalilnya. Yuhibbukumullah. Allah akan mencintaimu. Bukan cuma dicintain sama Allah, tapi kita dapat efek yang kedua. Apa efek yang keduanya? Yuhibbukumullah, efek yang pertama. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini efek yang kedua. Efek yang pertama ketika kita mengikuti Rasulullah SAW semampu kita. Jadi kalau kita ketika sedang belajar mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, tolong ikuti juga akhlak beliau. Gimana kemudian ketika kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, tapi lisan kita pedas sama orang? Jangan. Kita berusaha ngikutin Rasulullah SAW, tapi lisan kita nyakitin hati sama muslim. Jangan. Ikuti juga akhlak beliau dong, gitu. Tolong ikuti juga. Kelembutannya luar biasa. Maka lihat, yuhibbukumullah, efek yang pertama, kau akan dicintai sama Allah. Efek yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ini efek yang kedua. Wih, luar biasa. Multiple efek ini. Yang dicintai, pengen dicintain sama Allah, yang pengen mendapatkan ampunan Allah. Coba ini, Masya Allah. Apalagi kenikmatan hidup kalau bukan dicintain sama Allah. Anya Geraldine mau cinta sama Ana, dibandingkan Allah cinta sama Ana milih Allah yang cinta sama Ana. Nah, Ana udah punya istri juga soalnya. Gitu teman-teman. Dibandingin cinta yang lain, ya, cintanya Allah yang sangat besar buat kita dan sangat-sangat kita harapkan. Maka dicintain Allah dengan cara mengikuti Rasulullah. Bukan hanya itu, kita dapat efek berikutnya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Dan di ayat-ayat yang lain Allah menyebutkan, misal di Quran surat Ali Imran. Ini sering kita bahas juga, tapi supaya kita kebayang gimana supaya kita dicintain sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ali Imran ayat 134. Oke, buka. Ali Imran ayat 134. Ya, doain teman-teman, mudah-mudahan Anya Geraldine itu dikasih hidayah, bisa tobat sama Allah, kan gitu. Ya enggak? Jangan diliatin fotonya, dia zina mata nantinya, ya. Tapi doain. Dah, Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fisar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fisara'i wad-dharra wal kadzimina ghaidza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, baik kemudian dalam keadaan bahagia maupun sulit. Yang kedua, orang-orang yang menahan amarahnya. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah ini, Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
Jadi gimana caranya dicintai Allah? Banyak-banyak berbuat baik. Baik itu berarti indikator manusia juga baik, bukan hanya dari Quran dan Sunnah. Yang kata manusia pun baik. Mohon maaf, saya rasa saya punya komunitas yang saya bilang di Tasikmalaya, Manasik ya, salam buat teman-teman Manasik, mantan narapidana Tasik. Itu di Tasik itu saya bilang, ngerampok itu hal yang baik atau buruk? Semua sepakat itu hal yang buruk. Mencuri itu hal yang baik atau buruk? Semua sepakat, agama apapun semua sepakat itu sesuatu yang buruk gitu. Jadi kalau hal yang baik itu kebalikan, berarti gak mencuri, gak berzina, gak nyakitin orang. Itu yang pacaran tuh lagi berbuat buruk itu, bukan karena agama aja. Tapi kata manusia, standar manusia itu udah gak suka pacaran. Kenapa nyakitin orang? Dinikahin enggak gitu. Dia hamil kita deg-degan, ngapain sih? Udah nikahin aja kalau emang bener mau nikah lagi, atau mau nikah lagi. Aduh, kenapa jadi bahas kesana ya? Astagfirullah. Apa sih? Tadi aku bahas apa sih? Astagfirullah. Tadi bukan. Apa? Oh, iya. Jadi Ali Imran berbuat kebaikan. Nah, berbuat baik itu yang standar manusia, menurut manusia baik ya baik gitu. Kayak nolong itu kan baik. Saling menolong, saling membantu. Dan kalau ngebantu kan kita udah nggak mandang lagi. Ini jangan dibantu ini, soalnya dia agamanya Hindu. Padahal udah mau mati, harus dibantu teman-teman. Jangan gitu. Apapun bagaimanapun dia, mudah-mudahan itu bisa jadi wasilah hidayah, jadi jalan hidayah buat dia ketika melihat kebaikan dari kita. Teman-teman ana itu banyak yang kemudian ngelihat Islam itu justru dari orang-orang yang salah dan bermasalah. Tuh Islam tapi masih mabok, tuh Islam tapi masih sering ngegele, ngeganja, tuh Islam tapi masih sering zina. Ya gue biasa aja berarti begitu kan Islam? Enggak, itu nggak boleh di Islam. Mereka nggak paham. Karena profil yang mereka lihat justru Islamnya yang begini-begini, yang akhirnya jadi mindset dia Islam tuh begini, rusak. Bayangin, dunia itu mempermasalahkan Islam yang 1%, dan itu pun konspirasi luar biasa. Dilihat Islam tuh jahat, Islam tuh begini. Yang 1%-nya dibahas. Yang 99% yang akhlaknya indah luar biasa, itu kok nggak dibahas? Bagaimana indahnya akhlak Habib Umar, Masya Allah, takjub dunia Eropa sama akhlak indahnya Habib Umar. Kok teman-teman malah ngebahas yang gerakan teroris lah, yang begini? Please lah, fair gitu, lihat. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lakukan hal kebaikan itu bukan hanya baik bagi diri kita, tapi baik juga buat keluarga kita, dan juga bakal baik buat agama kita. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan jadi hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Oh, udah sejam ya? Nggak kerasa ya. Siap. Sambil jalan aja ya. Saya punya teman yang nggak bisa jaga auratnya. Apakah saya berdosa bila tidak menasehatinya? Teteh nggak berdosa ketika teteh nggak menasehati, tapi bisa jadi bermasalah kalau teteh nggak ngingetin. Jadi semampu teteh kalau bisa nasehatin. Quran surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Jadi ajak dia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan pengajaran yang baik dan penuh hikmah deh. Ya, ajak aja. Kamu kalau di razia nggak pakai helm takut nggak? Iya takut dong. Masa sih sama polisi takut, sama Allah nggak takut? Kan polisi juga dijamin rezekinya sama Allah. Loh, harusnya gitu. Diajak mikir. Kamu takut nggak sama lampu merah? Kenapa kok nggak takut? Ya udah, kalau emang nggak takut sama lampu merah, nanti pas lampu merah kamu jalan terus ya. Coba dihajar pasti sama kol buntung, sama truk fuso, truk semen, truk apalagi molen. Coba ya, kalau lampu merah berhenti, lampu hijau jalan. Masa kamu sama lampu lalu lintas nurut, sama Allah nggak nurut? Kan Allah yang nganterin rezeki buat kamu. Diajak mikir. Ya emang agak kasar dikit ya, tapi ya pelan-pelan lah gitu ya, insya Allah pelan-pelan. Jadi bermasalah itu ketika kita ngantepin itu bahasa Jerman, bahasa Indonesianya membiarkan gitu ya. Oke, ada lagi yang bertanya di Zoom atau mau nanya langsung boleh.
Oh ini nih, apa lagi ada ya di Papa kenal nggak sama Agus Korea? Kenal. Teh Karisma kenapa? Mau jadian, mau nggak boleh dipacarin. Agus nggak boleh dipacarin, hanya bisa dinikahin. Insya Allah. Di Zoom ada lagi yang bertanya, Renpil, Lutfi, Tafadol. Ya, menyapa saja ya. Dosa. Apakah siap? Ya, Papa caranya mendapatkan malam Lailatul Qadar ini gimana? Cara mendapatkan Lailatul Qadar itu jangan hanya terpaku terhadap ganjil dan genap. Jadi setiap malam lakukan yang terbaik. Read the Quran, read the Holy Quran, baca Al-Quran, more zikir, banyak berzikir, baca apapun yang bermanfaat. Yang penting bisa membuat kita lebih takwa sama Allah. Even gak harus sholat, even kita cuma duduk bermuhasabah, nginget masa lalu itu boleh. Jadi nginget masa lalu boleh, nginget mantan. Saya pernah bilang nginget mantan itu bagus kalau membuat kita jadi bertobat sama Allah. Tapi kalau nginget mantan jadi pengen balikan segala macam, wah ini harus istighfar. Jadi inget mantan itu supaya bisa inget pernah maksiat sama Allah. Nah itu do the best aja di malam ini. Apalagi kalau di rumah ya banyakin sholat dan lain-lain ya. Di Zoom ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Jadi katanya tidak sendiri ya, saya yang jauh dari pasien. Nah itu gimana katanya? Siap. Jadi apakah ketika saya hijrah, saya jalan sendirian dan meninggalkan teman-teman saya, atau saya tetap membersamai dengan teman-teman saya, gitulah intinya ya. Jadi siap. Saran saya, ketika hijrah itu benar-benar rubah lingkungan, teman-teman. Rubah lingkungan itu syarat utama banget. Gitu. Kata Rasulullah SAW, kamu menjadi seperti bagaimana teman, gitu. Jadi teman itu sangat menentukan bagaimana keberhasilan hijrah. Yang kerasa sama aku ya Renville ya. Jadi kalau kita temenan sama orang-orang yang hafiz Quran, kita kebawa motivasi buat ngapalin Quran loh. Kalau kita punya banyak teman yang ahli dakwah, kita jadi kebawa buat juga seneng dakwah. Tapi kalau kita temenan sama yang ahli PUBG, itu be a PUBG expert kita pasti. BCOC Mobile Legend expert, karena temannya ya begitu gitu. Dan buat merubah di lingkungan sekitar itu beratnya luar biasa, karena antum bakal menjadi ikan salmon yang melawan arus gitu, yang siap diterkam beruang gitu. Syom ya melawan arus. Jadi salam melawan arus lah kalau sekarang. Salam melawan arus artinya kita bertindak seperti tidak kebanyakan orang. Yang lain main TikTok, kita nggak mau main TikTok gitu. Yang lain kemudian seneng lihat sesuatu yang nggak baik, kita pengennya lihat yang baik. Yang lain nggak seneng baca, kita seneng baca. Itu ngelawan arus banget. Yang lain seneng musik, yang kita senengnya baca Quran misalkan. Itu kan melawan arus gitu. Melawan arus dari kebanyakan orang gitu. Itu sangat-sangat luar biasa. Jadi satu, rubah lingkungan. Yang kedua, rubah teman, cari teman. Rubah teman itu bukan berarti ninggalin yang lama, dilupain dan sama sekali nggak mau kontak dan benar-benar ditinggalin gitu ya, nggak juga. Kalau saya sih, saya dulu menjauhi dulu gitu lingkungan yang begitu. Saya jauhin dulu, mau ngomongin apapun juga, karena kalau dideketin juga ngomonginnya nggak enak gitu. Kita sholat aja dinyinyirin kan, jadi nggak enak gitu.
Kebayang kalau misalkan terus-terusan udah habis gitu. Karena kita tuh kan tingkat bullyingnya luar biasa ya, kita itu selalu puas dengan penderitaan orang lain gitu. Kita dari dulu itu dicetak, dididik untuk menjadi berbahagia di atas penderitaan orang lain. Bukankah begitu? Lomba 17-an kan selalu berbahagia di atas penderitaan orang lain. Kita dapat piala, orang lain cuman dapat mukanya cemong segala macam. Ya padahal harusnya lomba 17-an itu membuat semarak bagaimana mencintai negara ini dan senantiasa menjaga negara ini dengan segala tumpah darah kita. Harusnya itu yang diajarin, bukan kemudian ngebully gitu kan. Saya nggak mau anak saya ikutan lomba makan kerupuk dan dia nggak dapat hadiah, tapi dia dibully sama teman-temannya karena dia nggak jadi juara. Nah, ini yang mental yang kemudian harus disiapin sama teman-teman hijrah, yaitu rubah lingkungan, rubah teman, rubah lagi habits ya, kebiasaan. At the first you make habits, at last habits makes you. Pada awalnya kita membangun kebiasaan, sampai akhirnya kebiasaan itulah yang akan menjadikan diri kita sebenarnya seperti apa. Jadi rubah itu semua gitu. Kalau niat udah mancek sih insya Allah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi ya, kalau ya siap. Kalau tidak ada, kita cukupkan aja kali ya kajian malam hari ini. Insyaallah kita cukupkan dulu kajian malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Oke. Sebentar, terakhir ya, saya jawab yang Sabrina. Bagaimana caranya memperdapatkan Lailatul Qadar bagi wanita yang haid? Banyakin zikir aja, banyakin zikir, banyakin sedekah, banyak ngelakuin baca-baca buku yang bermanfaat juga ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, gitu aja dulu teman-teman. Selalu follow sesuatu yang baik, nggak harus saya. Followlah sesuatu yang bisa mendatangkan ilmu-ilmu yang baik. Guru-guru kita banyak di Instagram, di online tuh masya Allah luar biasa ilmu-ilmunya. Dan bisa follow juga teman-teman yang luar biasa yang bisa membantu kita untuk lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah menjadi malam yang bermanfaat buat kita semua, terutama saya secara pribadi, dan bisa membuat kita semakin bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan pada saat ini. Maupun itu hal yang sederhana, insyaallah menjadi hal yang begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun teman-teman cuma melakukan misalkan ngerjain tugas di malam hari ketika itikaf ini, tapi niatkan semua menjadi ibadah, insyaallah menjadi lipatan amal soleh yang luar biasa. Tetap semangat menjalani kehidupan ini, apapun yang terjadi semua adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya kita semua. Istiqomah, Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqomah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.